Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas 3 yaitu DHCP dan DNS. Di sini saya mendapatkan sebuah topologi dengan satu suite layer 3 VLAN dan 3 VLAN. Yang dua berfungsi sebagai klien dan satu sebagai server yang menampung DHCP, DNS, dan API. Nah, di sini terdapat skenario masalah. VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. Bila VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, maka kita bisa mengasumsikan bahwasannya VLAN 10 belum diatur pada server. Di sini ada VLAN 10. Tapi bila kita tidak mengatur VLAN 10 dari sini, maka pada klien tidak mendapatkan IP. Contohnya di sini saya off-kan. Lalu isi pada klien 10 tidak akan menggunakan IP DHCP dan akan menggunakan IP skenario kedua, VLAN 20 menggunakan IP tapi tidak bisa resolve IP kampus lokal. Hal ini bisa disebabkan oleh karena VLAN 20 tidak masukkan DNS pada konfigurasi DHCP-nya. Di sini VLAN 10 DNS sudah diberikan. Nah, sedangkan VLAN 20 dia tidak memiliki DNS. Jadinya kan pada VLAN 10 bisa mengakses server dengan cara mengetik alamatnya atau menggunakan IP-nya. Oh ya, nah di sini akan langsung keluar halaman webnya. Sedangkan bila VLAN 10 yang tidak kita atur DNS, dia tidak akan mengeluarkan alamat webnya.
seperti itu. Reverse DNS tidak berfungsi. Nah, kenapa reverse DNS tidak berfungsi? Hal ini penyebab paling umum adalah karena PTR, yaitu pointer pointnya tidak bisa memetakan kembali elemen IP kepada domain dan sebaliknya. Nah, poin keempat, setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Setelah DHCP restart, mungkin beberapa DHCP ada yang kehilangan koneksi dan menggunakan DHCP default. Untuk mengatasinya, kita bisa mengkonekkan ulang DHCP dari klien tersebut. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Hal ini bisa disebabkan oleh bila VLAN 20 menggunakan lebih dari 2 server yang sama-sama menghandle DHCP untuk VLAN 20. Beberapa klien menggunakan DNS public meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Hal ini bisa disebabkan penyebab paling utama adalah switch pada layer 3 tidak mengkonekkan VLAN-nya dengan pool di DHCP tersebut. Itu adalah semua analisis saya terkait skenario masalah yang saya jelaskan ini. Nah, soal DHCP, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, VLAN 10 tidak mendapatkan IP, kemungkinan besar mereka terhalang di langkah kedua, yaitu saat klien diproses discover, yaitu klien meminta IP pada DHCP server tidak memberikan IP tersebut sehingga VLAN 10 tidak membutuhkan IP. Nomor 2, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis, sertakan konsep dan istilah teknisnya. Jadi di VLAN 30 atau di server DHCP kita mengatur pool yang kita beri nama sesuai dengan nama VLAN tersebut, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini saya beri nama. Keduanya kita atur seperti memberi DNS, gateway, rentang, subnet mask, dan maksimum user ya. Lalu untuk bisa agar kedua switch di VLAN 10 dan VLAN 20 bisa mengaksesnya, kita mengatur di switch layer 3 ya, yaitu menggunakan IP hyperaddress yang dikonekkan ke IP server, yaitu 192.168.30.20. Hal ini sama untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Itu adalah kunci penting untuk bisa menyambungkan VLAN 10 dan VLAN 20 di switch layer 3 agar meminta DHCP dari server. Nah, ditemukan log berikut. DHCP discover from kode ini bisa muncul dikarenakan DHCP pool sudah tidak. Penyebab teknis paling utama adalah DHCP pool sudah tidak memiliki IP untuk dibagikan, sehingga klien yang meminta tidak bisa mendapatkan IP. Nah, dampak terhadap jaringan adalah dampaknya sangat besar karena klien yang seharusnya mendapatkan IP, tapi karena IP sudah terpakai semua, klien tersebut tidak bisa mendapatkan IP untuk melanjutkan progres yang akan dia lakukan. Solusi jangka pendeknya adalah menghapus IP yang sudah tidak digunakan, IP pada klien sudah digunakan, dan memberikannya kepada klien yang ingin menyambung, klien baru yang ingin menyambung. Tapi itu hanya solusi jangka pendek. Sedangkan solusi jangka panjang, kita bisa menggunakan less time untuk membuat waktu
agar setiap 30 menit kita membutuhkan penautan ulang terhadap DHCP server. Itu adalah solusi dan analisis saya. Terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Nah, 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya yaitu adalah IP masih statik. Jadi ada user yang memasang IP secara manual di dalam rentang pool DHCP. Sehingga saat DHCP ingin memberikan IP tersebut pada klien yang memang DHCP bukan statik, dia tidak bisa karena IP tersebut sudah dipakai oleh klien yang menggunakan static IP. Kedua, DHCP pool overlap, artinya dua DHCP server yang melayani subnet yang sama dengan rentang IP yang bersinggungan, yaitu bila VLAN 20 menggunakan dua server DHCP yang sama-sama mengatur rentang 192.168.20.0 dengan gateway .1 dan sama-sama memberikan IP seperti 192.168.20.17, maka akan menyebabkan overlap. Default gateway sama, router atau perangkat jaringan lain yang menggunakan IP yang masuk dalam rentang distribusi klien. Jadi bila router atau perangkat jaringan lain yang terhubung dengan klien menggunakan IP yang seharusnya didistribusi kepada klien, maka klien tersebut akan mengalami konflik IP. Proxy ARP, fitur proxy ARP pada router mengirimkan balasan ARP yang salah untuk IP klien, sehingga VLAN 20 terpaksa atau bahkan terjadi error pada klien tersebut. Kedua, last time tidak sinkron. Jadi klien menganggap masih memiliki hak atas IP, sedangkan pada server mereka sudah memberikannya kepada perangkat lain dikarenakan database terhapus. Ini disebabkan oleh bila klien menganggap last time sebagai 3 jam dan server menganggap hanya 2 jam, sehingga menyebabkan konflik IP. Jika terjadi rocket DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, dan konsep DHCP snooping. Nah, mekanisme serangannya itu yang paling populer ada 3, yaitu mid-M, man in the middleman, yaitu penyerang akan menengahi saat klien meminta IP DHCP pada server dengan cara memberikan IP dengan cara lebih cepat daripada server DHCP memberikan IP, sehingga saat klien terhubung dia akan merujuk pada server penyerang. Kedua, yaitu DNS hijacking, yaitu dengan cara memberikan DNS palsu sehingga akan merujuk kepada situs ransomware dan sebagainya. Ketiga, yaitu DOS, yaitu memberikan alamat IP palsu yang membuat klien kehilangan koneksi internet. Nah, cara mendeteksi secara forensik kita bisa menggunakan tool seperti scanning, DHCP tool, atau kita bisa menggunakan filter pada DHCP server agar mengurangi dampak penyerangan atau bahkan mencegah serangan tersebut. Nah, mitigasi pada switch manageable. Jadi pada switch itu terdapat port yang trusted, yaitu yang terhubung kepada server DHCP dan server DNS, dan port yang terhubung kepada switch yang terhubung pada klien lain yang disebut untrusted port. Konsep DHCP snooping adalah sebuah firewall yang bertindak sebagai penengah antara
DHCP clean dan DHCP server. Nah, rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 dengan 200 user, less time optimal lingkungan kampus, option 3 gateway, option 6 DNS, dan reservasi IP untuk printer. Nah, kita bisa menggunakannya dengan cara masuk ke server. Di sini karena sudah ada DNS untuk VLAN 10, saya akan lanjutkan. Lalu kita batasi jumlahnya menjadi 200. Nah, setelah sudah semua, kita save. Lalu kita beralih ke suite layer 3. Untuk mengatur rest time, kita bisa menggunakan perintah Nah, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan soal DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authorized server. Jadi perbedaannya sangatlah jauh. Recursive server seperti seorang penanya yang mendapatkan tugas dari klien untuk bertanya ke setiap server apakah mereka memilikinya atau mengetahui DNS ini. Sedangkan authorized server adalah DNS yang tidak usah bertanya karena mereka sudah memiliki datanya dan kita tinggal memakainya. Klien VLAN 20 bisa ping 192.168.30.20 DNS server, tetapi pengetesan ping menggunakan protokol ICMP yang walaupun DNS tidak berfungsi maka masih bisa di-ping. Sedangkan DNS menggunakan port UDP 53 yang dimana tidak bisa dicek dengan ping apakah berfungsi atau tidak. Reverse lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme PTR record router reverse zone contoh perubahan zone file yang benar. Mekanisme PTR record itu adalah berbeda dengan reverse record yang membuat alamat IP menjadi domain. PTR record mengubah alamat domain menjadi IP, yaitu adalah kebalikannya. Struktur reverse zone itu adalah seperti zona terbalik. Reverse zone akan membuat struktur khusus yang membuat alamat IP dapat memahami struktur yang terbalik tersebut. Contoh format file zone file yang benar adalah seperti ini. Nah, reverse lookup untuk satu tidak berfungsi.
bahwa kalian tetap menggunakan DNS developer meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal alias penyebab teknis, cara mendeteksi dan solusi kebijakan dan teknis network enforcement. Nah, walaupun di DHCP server sudah mengatur DNS, bila kita tidak mengaturnya atau tidak menginisiasinya di suite layer 3, maka klien tersebut tetap tidak bisa menggunakan DNS yang ingin kita berikan. Sekarang risiko berikut dalam DNS data mengaturnya. Nah, DNS trace positioning itu seperti kita menggunakan manipulasi cache milik server DNS untuk mengambil beberapa data. Zone transfer tidak sah. Jadi kita menggunakan alamat dari server utama ke server turunan agar bisa mendapatkan data-data seperti subdomain, IP, dan sebagainya. Dari application kita menggunakan penyerang akan menggunakan alamat IP milik korban untuk meminta jumlah besar data agar korban kewalahan dengan jumlah data tersebut. DNS tunneling itu adalah pembungkusan ransomware atau virus dalam sebuah file seperti TXT dan sebagainya agar bisa manipulasi server DNS tersebut. Tugas desain DHCP dan DNS. Rencana skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux. Jelaskan mode failover, siklus, OSIP speed, dan hot standby. Rancang desain DNS menggunakan primary dan secondary. Pembatasan zone transfer, logging, dan monitoring.
Baik, cukup sekian untuk penjelasan saya atas tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.